Berikut ini adalah tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Teknik Negosiasi dan Komunikasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu, nama saya Sri Ayuni, NPM 10122002, kelas B Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas materi mengenai negosiasi. Apa sih negosiasi tersebut? Negosiasi merupakan suatu proses yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama, di mana kesepakatan ini nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai contoh, negosiasi bisa dilakukan di antara penjual dan juga pembeli. Yang selanjutnya, apa sih tujuan dari negosiasi? Negosiasi bertujuan untuk yang pertama, tentunya menemukan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini bisa dalam artian persepsi, pengertian, dan juga persetujuan. Sebagai contoh, di antara penjual dan pembeli adalah menyepakati harga yang sama. Antara penjual dan pembeli harus menemukan titik harga yang sama agar produk tersebut bisa terjual. Lalu, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah. Dengan negosiasi, kita bisa menyelesaikan masalah. Tentunya dengan melakukan perkumpulan, dikomunikasikan sehingga masalah tersebut bisa mencapai titik temu. Dan yang terakhir adalah mencapai kondisi yang saling menguntungkan. Intinya adalah mengapa kita menjalankan negosiasi, yaitu untuk mencapai titik di mana kita bisa saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang menjalankan negosiasi. Selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai manfaat dari negosiasi. Apa aja sih manfaat dari negosiasi tersebut? Kenapa kita harus menjalankan negosiasi? Manfaat negosiasi yang pertama adalah menciptakan jalinan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak yang menjalankan negosiasi. Bisa di antara penjual dan pembeli, di antara badan usaha, dan perseorangan. Tentunya, ketika menjalankan negosiasi, terjalin komunikasi. Dari komunikasi tersebut, maka akan terjalin juga kerjasama yang baik antara orang-orang yang melakukan negosiasi tersebut. Yang kedua adalah mensukseskan kerjasama satu sama lain antar perusahaan, instansi, ataupun perorangan. Tentunya untuk mencapai kesepakatan bersama itu perlu sekali negosiasi, di mana perlu pembicaraan agar kita mendapatkan titik temu yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang terakhir, meminimalisir permasalahan yang ada. Dengan melakukan negosiasi, tentunya kita tidak akan salah dalam memutuskan suatu keputusan gitu. Apalagi di antara perusahaan, instansi yang memerlukan keputusan yang benar-benar bijak dan baik untuk kedepannya gitu. Pembahasan selanjutnya adalah penelitian mengenai teknik negosiasi dan komunikasi. Saya dan kelompok kerja saya melakukan penelitian ini di Pasar Kordon Buah Batu, di mana kami mewawancarai seorang owner toko sendal dan sepatu yang bernama Azmi, berumur 23 tahun. Toko beliau ini bernama Top 10, di mana menurut beliau toko ini sudah berdiri sejak tahun 2010. Kami melakukan wawancara dengan melayangkan beberapa pertanyaan untuk beliau sehingga menghasilkan hasil penelitian sebagai berikut ini. Yang pertama, bagaimana sih terjadinya proses negosiasi pada saat proses jual beli di toko tersebut? Lalu narasumber kami menjawab bahwa selama dia menjalankan bisnis ini selalu saja ada proses negosiasi yang terjadi. Pelanggan-pelanggan itu sering melakukan tawar-menawar dengan beliau untuk mendapatkan harga yang diinginkan oleh pelanggan tentunya. Terjadinya komunikasi juga sangat penting dalam menjalankan negosiasi ini dan berpengaruh kepada jalannya negosiasi tentunya. Lalu, bagaimana cara menghadapi pelanggan yang melakukan negosiasi dalam proses jual beli ini? Yang pertama, beliau mengatakan adalah harus terjadi dulu komunikasi. Beliau mengatakan bahwa komunikasi yang baik akan menentukan jalannya negosiasi dan juga hasil akhir pada saat proses jual beli tersebut. Yang kedua, orang yang melakukan negosiasi ini harus memiliki sikap yang baik. Penjual itu harus memiliki sikap yang humble dan sabar untuk menghadapi pelanggan yang melakukan negosiasi. Lalu kami juga melayangkan pertanyaan
bagaimana sih jika ada seorang pelanggan yang memang ingin sekali melakukan tawar-menawar negosiasi dengan harga yang jauh dari yang sudah ditetapkan oleh penjual. Lalu narasumber kami menjawab bahwa biasanya mereka akan memberikan opsi lain berupa produk-produk yang sesuai dengan budget yang diberikan oleh pembeli agar kesepakatan atau negosiasi ini bisa terus berjalan. Ya, tentu dalam melakukan negosiasi terdapat banyak sekali hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang kami temukan ketika sedang wawancara ini adalah diantaranya kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi sangat berpengaruh dalam proses negosiasi. Harus dibangun dulu komunikasi yang baik, misalnya antara penjual dan pembeli tersebut, agar proses negosiasi juga bisa berjalan dengan lancar. Komunikasi yang baik sangat menentukan jalannya negosiasi, seperti yang saya sudah katakan beberapa kali. Karena dengan begitu akan terbentuk kepercayaan antara pembeli kepada penjual juga. Lalu selanjutnya, pelanggan yang cenderung tidak sabar dalam melakukan negosiasi, apalagi dalam hal ini ya, di pertokoan seperti ini banyak saingan, jadi mereka bisa dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain ketika proses negosiasinya tidak mencapai kesepakatan begitu. Begitu hambatan yang dilalui oleh penjual atau narasumber kami ini. Lalu yang selanjutnya, apa sih tips-tips dalam melakukan negosiasi agar mencapai titik temu yang baik gitu? Yang pertama tentunya harus bersikap baik. Kalau pada saat penjual ini melakukan negosiasi dengan pelanggan, beliau harus sebisa mungkin memberikan kepercayaan kepada pelanggan tersebut dengan sikap yang baik, yang sopan dan ramah. Lalu jangan buat pelanggan kapok untuk berbelanja di toko tersebut. Intinya ketika kita melakukan negosiasi terhadap seseorang, jangan buat orang tersebut istilahnya kapok melakukan negosiasi dengan kita gitu. Bahwa kita harus menunjukkan bahwa dengan bernegosiasi bisa mencapai kesepakatan yang bisa menguntungkan satu sama lain. Lalu yang terakhir, yang paling penting adalah melakukan komunikasi yang baik. Ini adalah kunci dalam melakukan negosiasi. Harus ada dulu komunikasi yang baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Di sini kami mau mewawancarai Kakak nih terkait teknik negosiasi sama komunikasi. Nah, boleh kenalan dulu kan? Boleh. Kenalin kakaknya siapa? Nama saya Asmi. Oh, Kak Asmi ya. Kak Asmi umur berapa? Saya 23 tahun. 23 tahun. Bisnis yang dijalani kira-kira apa? Ini retail sepatu, sendal, kebutuhan sehari-hari, tas, kaos kaki. Berdirinya udah dari kapan? Ini dari, kalau menurut orang tua mah dari 2010. 2010. Ya. Kalau jam operasionalnya sendiri dari jam berapa? Jam operasional sih tiap hari dari jam setengah 8 sampai jam 8 malam. Nah, untuk target pasarnya ini yang biasa belinya itu siapa aja sih? Karena buat sekarang masih offline store, belum ada online-nya, jadi ya target pasarnya orang-orang sekitar. Dari umur berapa sampai umur berapa? Kalau tentang usia paling remaja, mahasiswa sampai ibu-ibu. Range harganya berapa? Range harga ada yang mulai dari 10.000, 35, 10.000 sih kalau untuk sendal. Oh, ada yang murah ya guys. Nah, kan pasti dalam konsumen pembeli ini ada yang melakukan nego. Nah, gimana sih cara menghadapi konsumen yang nego ini? Negoin harga. Ya. Kalau ngadepin konsumen yang namanya pasar, pasti tiap hari ada yang nego, tiap belanja ada yang nego. Cuman paling itu kalau mau negosiasi sama konsumen, yang satu ngobrolnya harus enak, harus nyambung, terus dari kitanya harus humble, nggak boleh nada bicara nggak boleh tinggi segala macam gitu, harus baik sih pokoknya. Terus gimana sih menghadapi yang negosiasinya sangat jauh? Kalau negosiasinya terlalu jauh dari harga yang udah ditetapin, paling biasanya kita compare sama barang yang harganya buat dia mau. Jadi kita liatin dari bahannya, kualitas jahitan atau kerapihan produk gitu-gitu.
Kan suka ada nih kak yang konsumennya tuh kayak kalau nggak cocok harganya langsung pergi aja gitu. Kakak tuh biasanya kayak nahan si pelanggan itu nggak sih? Cara gimana? Iya. Oh, nahan sih pasti, soalnya sayang kan ya kalau misalkan ada satu kesempatan nih gagal nih nggak jadi beli. Ya paling gitu kalau cari titik tengah. Biasanya sih barang-barang di sini udah gimana ya, udah kita set supaya misalkan orang nawar tuh bisa kita kasih gitu. Jadi udah ada titik maksimalnya nih si barang ini bisa dilepas atau enggak. Nah, kan dalam negosiasi tersebut pasti ada hambatan-hambatan. Nah, apa saja sih hambatan-hambatan yang ada? Hambatannya sih paling itu kurang komunikasi sama konsumen. Kadang si konsumennya ini cuman nanya beberapa kali udah pergi gitu. Jadi belum ada ketemu titik tengahnya. Terus kalau kesulitan selama menjalani bisnis ini apa aja Pak? Kalau kesulitan menjalani bisnis ini sih paling saingan kali ya, saingan sama online store. Kalau sekarang kan Ada offline. iya baru ada offline, jadi pasarnya tuh masih dikit gitu. Kalau online kan bisa ngejangkau dari mana aja. Itu aja sih paling kesulitan. Ada pikiran nggak buat di online? Ada lah pastinya, cuman kan karena keterbatasan tenaga kerja gitu sih paling. Jadi masih offline aja, fokusin di offline. Nah, untuk tipsnya itu menghadapi konsumen yang negosiasi itu apa sih? Gimana? Tipsnya ya paling sabar, terus harus humble sih paling ke konsumennya ya. Jadi biar si konsumennya tuh nggak kapok buat balik lagi ke sini atau sekedar cuman buat lihat-lihat gitu. Iya. Mungkin cukup ya kayak pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Ya, buat sama-sama. waktunya. Maaf kalau ganggu waktunya. Enggak, Iya. enggak. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya. Terima kasih.